Halo semuanya, kembali lagi di video review Auto Rider. Kali ini kami diundang oleh PT Piaggio Indonesia untuk mencoba salah satu skutik terbarunya, skutik yang besar, yaitu Piaggio MP3 500 Sport Advance. Motor ini tuh diluncurkan sekitar pertengahan Oktober kemarin dan baru kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mencicipi langsung skutik terbaru ini. Kalau Anda tahu, di beberapa tahun sebelumnya Piaggio sempat merilis Piaggio MP3 versi bisnis, dan ini yang Sport Advance ada beberapa perubahan mulai dari mesinnya, fiturnya hingga ke tampilan-tampilannya. Seperti apa versi terbarunya, kita bahas satu persatu ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu secara desainnya. Piaggio MP3 500 Sport Advance ini wajahnya berbeda ya dibandingin versi sebelumnya yang bisnis. Bisa dilihat dia windshieldnya sekarang lebih melebar ke samping. Kalau yang dulu tuh dia lebih kurus, tapi bagian atasnya dia lebih meruncing. Jadi kalau yang dulu tuh dia ke atas, tapi atasnya lebih membundar. Lalu turun ke bawahnya, lampunya walaupun sama, tapi ada detail yang berbeda karena dia sudah menggunakan daytime running light. Dan ini sudah menggunakan teknologi LED. Sementara untuk lampu utamanya sendiri dia masih menggunakan bola halogen. Turun ke bawah, dia ada seperti grill ya, tapi ini bentuknya kisi-kisi honeycomb gitu. Dia bolong ke dalam, dan di bawahnya itu ada dudukan plat nomor. Seperti biasa di Indonesia harus ada plat nomor di bagian depan, dan bagian rodanya ini cukup unik karena seperti kita tahu Piaggio MP3 500 Sport Advance ini menggunakan konfigurasi 3 roda, 2 di depan dan 1 di belakang. Di depannya dia menggunakan ban berukuran 110/70 ring 13 di depan, dan di belakang itu dia menggunakan ukuran 140/70 ring 14. Nah, untuk desain dari dashboard ke belakang ini dia masih sama ya dengan versi sebelumnya. Dia masih punya kompartemen penyimpanan di sini, juga udah dilengkapi dengan port USB charger. Lalu di bawahnya ada speedometer yang mirip dengan versi sebelumnya. Dia ada 2 buah lingkaran, untuk yang kiri itu speedometer, yang kanan itu tachometer. Di atas ada indikator-indikator, di tengahnya ada lampu LCD, dan bawahnya masih ada indikator lagi. Lanjut ke bawah, dia di sini masih ada tombol-tombol lagi, sama seperti generasi sebelumnya desainnya. Cuma di MP3 500 Sport Advance ini dia udah ada tombol buat maju dan mundur. Jadi motor ini bisa mundur tanpa turun dari motornya. Lanjut ke bawah, dia ada parking brake seperti di versi yang lama. Posisi tangki bahan bakar juga sama, hingga ke deck, dan rem di kaki juga sama. Lanjut ke belakang, dia punya jok yang sangat besar. Selain besar, dia juga lebar, bisa dilihat sendiri. Dan dia punya tingkatan, jadi dari jok pengendara dan penumpang itu tingkatannya berbeda, jadi ini seperti memberikan lumbar support buat pengendara ya. Dan untuk di belakang dia juga ada lumbar supportnya. Lanjut ke behel, ini masih sama seperti yang versi lama. Hingga ke belakang dia juga masih sama dengan versi lama. Lampunya sudah menggunakan LED hingga ke lampu sennya. Nah, untuk bagasi dari Piaggio MP3 500 Sport Advance, dia sangat besar ya. Bagasinya bisa dibuka dari kunci ataupun dari tombol di depan. Dia besar banget, ada lampunya. Jadi kalau malam nggak kesulitan ya. Dan ini bisa muat 2 helm. Sebelum lanjut merasakan impresi menggunakan Piaggio MP3 500 HP Sport Advance, kita bahas dulu posisi berkendaranya. Secara ergonomi memang motor ini sangat nyaman ditunggangi.
Posisi kaki, jok, dan stang terasa sangat pas. Hanya saja tinggi kursi 790 mm membuat pijakan kaki ke tanah cukup sulit. Ditambah lagi bodinya yang lebar membuat kaki semakin jauh ke tanah. Sekarang kita coba saat berkendara yuk. Oke, sekarang kita udah ada di atas saddle Piaggio MP3 500 Sport Advance. Langsung kita cobain aja. Ini kontaknya ada dalam posisi on. Engine cut off dinyalain, langsung starter. Nah, buat diingat sebelum jalan, parking brake harus diturunin dulu. Dan ini kondisinya motor suspensi depannya yang ada dua itu sedang terkunci. Jadi kalau kaki saya naik tidak masalah, motor tetap bisa tegak. Dan untuk jalannya dia langsung auto release, jadi nggak perlu dipencet apa-apa lagi. Jadi langsung digas aja, dia langsung bisa berayun, suspensi depannya langsung nggak kaku, langsung terlepas. Oke, impresi pertama. Walaupun dia dari dashboard ini tuh gede ya, Piaggio MP3 500 Sport Advance ini rasanya besar dari dashboard ini. Tapi begitu dikendarakan dia nggak terlalu mengintimidasi ya, atau lebih tepatnya layaknya skutik pada umumnya sih, nggak terlalu terasa besar. Nah, untuk lewatin kemacetan juga biasa aja kayak skutik kebanyakan, cuma mungkin harus lebih hati-hati karena memang dimensinya besar. Cuma untuk manuvernya nggak terlalu kaku, meskipun dia rodanya ada dua di depan, masih bisa santai. Nah, kalau udah masuk macetan gini, tinggal pencet tombol yang ada di sini nih, dia langsung kaku lagi suspensi depannya, jadi kakinya bisa naik tanpa turun ke aspal. Kalau udah jalan, tinggal gas lagi, dia akan otomatis rilis. Tapi harus memperhitungkan ya, kayak tadi ternyata kita udah ngegas, tapi motor depannya ternyata belum jalan. Jadi kita gas dikit aja dia suspensinya langsung rilis. Dan kalau kayak tadi harus diingat-ingat tuh, jadi takutnya kita berhenti lagi sementara suspensinya udah lemas, kakinya belum turun, padahal kita harus berhenti lagi. Masalah kebiasaan aja sebenarnya. Ini kita coba di jalanan rame. Enak sih, suspensi masih terbilang nyaman lah. Joknya juga empuk, apalagi ini ada lumbar supportnya ya. Jadi ya sangat membantu pinggul. Tarikannya di putaran bawah sebenarnya kencang, bertenaga di putaran bawah. Cuma dia terasa sedikit getar, itu getarnya sampai ke setang, sampai ke windshield. Dan kalau kata orang teknis Piaggio itu hal wajar karena ini motor matic 500 cc terutama, jadi koplingnya seperti itu. Untuk remnya juga dia enak. Tadi ada mobil ngerem mendadak, langsung responsif remnya. Nah, ini kita putar balik. Buat putar balik enak banget. Nggak apa ya, walaupun kita kelihatannya takut awal-awal, tapi biasa aja ternyata putar balik, nggak nyusahin walaupun kakinya ada 3. Mungkin kalau belum terbiasa sedikit kaget mungkin ya. Perubahan-perubahan tersebutlah yang membuat skutik ini memiliki julukan HPE alias High Performance Engine. Mesin HPE tersebut membuat kompresi meningkat yang berdampak pada tenaga dan konsumsi bahan bakar. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 44,2 dk di 7.750 rpm dan torsi 47,5 Nm di 5.500 rpm. Tenaga tersebut dikatakan meningkat 12 hingga 14% dari versi terdahulunya.
Fiturnya pun tidak kalah penting karena memiliki banyak perubahan. Di beberapa sisi memang fitur-fiturnya tampak sama, namun perubahan paling terlihat terdapat pada hadirnya gigi mundur. Piaggio MP3 500 HP Sport Advance memiliki gigi mundur yang digerakkan oleh solenoid dan diatur oleh ECU. Gigi mundur ini bisa digunakan sebatas 2 km per jam, namun bisa digunakan di segala kondisi. Dari mulai ditunggangi, dengan penumpang, tanpa ditunggangi, hingga kondisi bidang yang sedikit menanjak. Untuk mengoperasikan gigi mundur ini pun cukup mudah. Dipastikan posisi motor dalam keadaan berhenti dan mesin menyala. Kemudian hanya perlu memindahkan transmisi dari drive ke R pada tombol di bawah setang sebelah kiri. Setelah itu pencet tombol starter untuk memberikan perintah ke ECU dan solenoid akan membuat motor mundur. Sisanya seperti yang sudah dijelaskan, fiturnya mirip dengan versi bisnis yang hadir pada beberapa tahun lalu, seperti sistem pengereman ABS, panel instrumen full digital dengan informasi lengkap, hingga ke komposisi akomodasinya. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kami bahas dari Piaggio MP3 500 Sport Advance ini. Motor ini tuh dipasarkan dengan harga 360 juta on the road Jakarta. Gimana menurut Anda soal motor ini? Silahkan beri komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman Anda yang berniat untuk membeli motor ini. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan main juga ke sosial media kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.